سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي
عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna as'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al maut wa rahmatan bil maut wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma wa najatan min nar wa lafan qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin fi Allah SWT. Kulum hadirin fi majlis baik yang di luar maupun yang di dalam sehat wal afiat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim wa kamil bil khair kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana firlana mamadu ya wasi'al karom. Ya Rabbi bi Mustafa balik mak sidana waghfir lana mamadu ya wasi'al karom. Ya Rabbi bi Mustafa balik makom sidana waghfir lana mamadu ya wasi'al karom. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad habibina Muhammad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbatihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Baina insyaallah nadraju li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa imamuha asyauku bil puadi, maka hendaklah meletakkan imam tonggak syauk kerinduan itu pada Allah. Pisau atau asyauk itu pil puadi, di dalam puad kita. Kemarin kita sudah belajar ada hati, di dalam hati ada sir, gitu kan? Di dalam sir itu ada namanya puad. Puad namanya. Puad itu lubuk hati yang paling dalam. Puad itu adalah lubuk hati yang paling dalam. Wa qiblatuhal hadratil ahadiyah. Kiblat hati kita di dalam sholat. Ini dalam sholat ialah hadrah ahadiyah wa jamalis somadiyah, dan keindahan as-somadiyah yang abadi, as-somad yang segala sesuatu bergantung kepada Allah. Jadi ada al-ahad. Jadi kayak apa? Hati kita Allah, kemarin sir kita hu. Di dalam hu itu ada namanya adalah puad. Puad, di dalam puad itu namanya ahad. Nah, pas kalau sudah ya kah, mak jawabannya lah dalam hati jangan alih mencari melihat-lihat lah. Dalam sirhu, di dalam hu itu ada ahad. Kenapa bukan wahid? Sudah kita bahas kemarin dalam kitab Insanul Kamil.
Apa perbedaan antara ahad dan wahid, ya kan? Nah, ahad itu, ahad di Fuad. Di Fuad. Nah, untuk itu bagaimana kita sholat menimbulkan keadaan itu ketika kita sholat 5 waktu kita atau sholat sunat kita, jar Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana caranya itu? Kemarin hadrah itu kita semua bagaimana menghadirkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Kasful Mahjub, wal wuqufu fis sholati yahulu mahala mujahidatin nafsi wa qiraatil qur'ani tahulu mahala dawami zikri. Yang penting ketika engkau wukuf berdiri di dalam sholatmu itu, engkau harus menempatkan pemahaman bahwa engkau berdiri itu ialah kesiapanmu untuk melawan mujahadah lin nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi orang sholat itu seolah-olah orang yang berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan melawan godaan-godaan dunia dan hawa nafsu. Wa qiraatil Quran. Al-Quran kita bacakanlah, apa itu? Surah Al-Fatihah, itu Quran. Kemudian setelah surah Fatihah, surah yang lainnya. Maka digambarkan seperti itu, kata Syekh Hujairi, dalam Kasful Mahjub, seolah-olah kita sepanjang hidup kita, bukan hanya dalam sholat, di luar sholat kita, seolah-olah kita membaca Al-Quran. Bahwa apa membaca Al-Quran itu? Itulah makna tahulu mahala dawami zikri, yang berterus-terusan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi cara mengingatnya adalah di lisan kita membaca ayat Al-Quran dalam sembahyang. Ini wajah itu lisan kita, biarkan saja lisan kita membaca itu. Maknanya ambil makna yang umum. Nanti lo memahami makna lah, nanti dulu. Satu. Yang kedua, di hati kita Allah, di sir kita di Fuad kita rindu kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah. Rindu, atau rindu itu kita ungkap dengan bahasa yang lain, ahad. Nggak usah diucapkan lagi itu, tapi sudah kita pahami sejak dini. Nah, di Fuad kita adalah ucapan ahad, karena dia yang timbul nanti tidak ada huruf, tidak ada suara lagi. Kalau di sir kita itu kan ada tadi tuh, masih ada huruf suaranya kan, masih ada huruf. Yang tidak ada huruf suaranya adalah ahad. Di Fuad kita pahami sejak ini, sudah selesai. Bila sholat apa yang dikatakan guru tadi itu, nah ya sudah ingat dah, ya kah? Nah, otak kita langsung ingat dah, karena kita belajar tuh bila mengingatkan apa stasiunnya A, terminalnya, langsung ingat dah kita lah. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin saya ingin menjelaskan bahwa para ulama itu memiliki yang disebut dengan warasatul Ambiya. Warasatul Ambiya itu artinya warisan kenabian. Ulama satu dengan ulama yang lainnya tidak bertentangan, saling satu jurusan. Tadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Di atas Syekh Abdul Qadir Jailani ada Imam Ghazali. Di atas Imam Ghazali ada Syekh Huzairi. Nah ini Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kemarin ada 6 seseorang ketika sholatnya. Yalah. Ada 6 perkara lagi kan? 6 apa ya? Di sini disebut dengan 6 keadaan. 6 makna orang dalam mengerjakan sholat. Yang saya ulangi, hudurul qalbi kemarin, ya kah? Hudurul qalbi, watafhum atau memahami, mengenali, mengerti. Watajim 3, keempat haibah, kelima roja berharap kepada Allah, dan haya itu rasa malu. Hudurul qalbi, inti daripada hudurul qalbi. Nah ini kan kembali lagi ke sirul asrar kan tadi, hudurul qalbi. Tapi hudurul qalbinya itu adalah syaukun fil fuadi, rasa rindu di Fuad. Rindu itu terbentuk makna huruf. Kalau dihurufkan adalah ahad, didiamkan maknanya adalah ahad juga.
Ahad di puat lah. Kita bicara tentang puat. Definisi puat sudah dulu kemarin lah. Tidak kita jelaskan lagi. Wa kana fi qalbihi ujar Imam Al-Ghazali zikrun, di hatinya ada zikir Allah. Huwa fihi, yaitu lima huwa fihi, yaitu hanya kepada Allah. Walam yakun fihi ghaflatin an kulli syai'in, tidak ada sedikit pun goplah itu lalai kepada Allah, lalu dia ingat kepada sesuatu yang lain kecuali hanya yang diingatnya adalah Allah. Kenapa jadi orang bisa ingat kepada Allah semata-mata, lupa dengan yang lain? Kalau kita sembahyang, nah handphone tadi di mana lah? Nah itu kan, itu kenapa? Karena ruang-ruang dirinya tidak terisi. Sekarang kan terisi semuanya sudah. Lisan sibuk membaca bacaan sholat, yalah, lisan. Hati terisi dengan Allah. Sir terisi dengan apa? Dengan puat terisi dengan ahad. Ruang mana lagi yang bisa berbicara? Masuk kita ke alam nama, alam hadrah. Alam hadrah ini dimulai pada alam mulki, malakut, sultani, jabarut. Tidak ada lagi setan di situ. Setan tidak ada lagi. Jadi alam di mana setan tidak bisa menggoda kita dengan hembusan dan was-wasnya ialah bila kita berada di alam itu. Jadi supaya jangan diganggu setan, kita harus berada di alam itu. Bagaimana supaya kita berada di alam situ? Ini caranya tadi. Hadirkan hati zikir yang tadi. Ini langsung lon talqin, lon pian langsung ijazah lon pian. Bae pian mengamalkan. Enggak usah lagi minta ijazah. Guru minta ijazah enggak usah lagi. Kita belajar ini sudah langsung ijazah. Kalau hendak mencari ijazah kertasnya print out sorangan di rumah. Ada paloy bipai. Nah, kerusakin paloy lah. Habis pulang biasa nih Mbak Habib mancing Habib Abdullah. Faqad hasala hudurul qalbi. Maka bila engkau sudah mampu melakukan itu, zikir Allah, kemudian di sirhu, di puat apa tadi, ahad, faqad hasala hudurul qalbi. Engkau akan masuk hudur qalbimu. Hatimu sudah tampil mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna tafahum atau tafhum. Yang kedua, engkau perlu tafhum. Tafhum itu adalah memahami limaknal kalam. Yakni makna kalam adalah amru warai huduril qalbi, yaitu yang di belakang makna hudur hati itu. Parubama yakunul qalbu hadiran ma'al lafzi wala yakunu hadiran ma'a makna lafzi. Kebanyakan orang hanya menghadirkan pikirannya pada makna, lalu membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi. Itu makna lafaz kata Imam Ghazali. Yang saya inginkan adalah makna dari lafaz itu, bukan sekedar pengertian, bukan makna lafaz, bukan, tapi adalah tafahum atau tafhum yang sifatnya pada makna, mengerti makna di sini ialah isi daripada ibadah tidak lain adalah pengagungan, pembesaran atau pengagungan, pengakuan Allah yang maha indah atau maha agung atau maha besar, takziman li rabbih, yaitu mengagungkan Allah. Itu isinya mananya. Bila sudah sampai di situ, engkau masuk ke wilayah kedua namanya tafhum. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ini urung ringkas sajalah. Wahaja maqam yatafawutin nasi fihi ijalaisa yashrukun nas yastarakun nas fi tafhimil ma'ani lil Qur'ani. Kebanyakan manusia berbeda pemahamannya tentang lafaz Al-Qur'an, memaknainya. Bukan itu yang saya inginkan, biarlah mereka berbeda-beda. Yang penting maknanya tidak lepas daripada pengagungan,
membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan tafhum atau memahami. Dua sudah, hudur, kemudian tafhum. Yang ketiga, takzim. Nah, ini masuklah ke rentetan yang ketiga. Kata Imam Ghazali, bila sudah mengerti, pastilah dia takzim. Takzim itu mengagungkan Allah. Wa amma ta'zim fahuwa amru wara'i huduril qalbi wal fahmi. Itulah yang dimaksudkan dengan pengagungan Allah, sesuatu yang dibalik lagi daripada hudur qalbi, lebih dalam lagi ialah memahami. Lebih dalam dari memahami adalah pentakziman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai situ gin, masak dah lah. Masak kepala lah. Tambahi lagi 3 buting kitab sudah. Insanul kamil bebuih pulang kepala lah. Sudah gin, cukup dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Nah, dapat disimpulkan bagaimana kita supaya sholat kita khusyuk. Khusyuk itu menghasilkan yang disebut dengan bahwa kita sholat isinya tidak lain semata-mata ma'rifatullah, karena kita mengenal kepada Allah. Bahasa lainnya, seberapa tinggi nilai ma'rifatullah seseorang, itulah sholatnya. Di dalam sholat itulah akan terbukti ma'rifatullahnya. Dan tidak ada yang lebih tinggi sholat seseorang kecuali sholat ma'rifatullah. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Sholat itu bagaikan mewarisi saya, kata Rasulullah, untuk mi'raj, untuk berada di sidratul muntaha. Subhanallah. Inilah makom yang tertinggi seorang hamba. Mudah-mudahan kita dapat memaknai dan memahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah. Hu 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 hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu wahab hu wahab hu wahab hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu soman hu soman hu soman hu soman hu ahad hu ahad hu ahad 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salam man ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubda bil hawa idzu wa tunalu bi ragaibu wa husnul hawa wa yustasqa karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli malumila.